Selamat pagi anak-anakku, selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Kelas 12. Kita akan masuk dalam pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 12. Baik kelas 12 MIPA juga kelas 12 IPS. Yang itu menjadi judul, sedangkan menjadi topik kita hari ini yaitu bab 1. Bab 1 yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Di dalam kita sebagai bangsa Indonesia atau sebagai warga negara yang baik, sebagai peserta didik, kita harus wajib mempelajari tentang sejarah bangsa kita. Sejarah bangsa kita yaitu mulai dari prasejarah, waktu kalian di kelas 10 itu dipelajari ya. Prasejarah juga bagaimana objek dari sejarah itu sendiri, yaitu manusia, ruang atau tempat, dan juga waktu. Jadi berjalannya waktu, jalannya peristiwa, manusianya yang berbeda-beda dari zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang, hari-hari yang akan datang. Kita harus tahu bagaimana sejarah, khususnya sejarah kita bangsa Indonesia. Ini khususnya judul kita pada saat ini yang ada kaitannya dengan berbagai pergolakan. Ya, disintegrasi itu sendiri yaitu bab 1 tadi, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Di dalam menghadapi persatuan dan kesatuan bangsa, banyak dihadapi oleh bangsa Indonesia, khususnya para pejuang kita, para pahlawan kita, para pendahulu kita. Berbagai pergolakan di dalam negeri mulai tahun 1948 hingga tahun 1965 dan bahkan hingga saat ini. Musuh terbesar bangsa kita bukan yang datang dari luar, tetapi ancaman atau disintegrasi atau perpecahan, perpecahan bangsa kita, itu berasal dari diri kita sendiri. Disintegrasi maknanya bisa kita lihat di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu keadaan tidak bersatu, keadaan tidak padu, terpecah belah, hilangnya keutuhan bangsa dan negara. Ya, tujuan dari bab 1 yaitu pelajaran kita ada di halaman 5 buku. Apabila sudah dibagikan, Ibu kurang tahu apabila dibagikan buku wajib ini, pihak apabila belum, Ibu akan bacakan untuk Anda. Nanti kalau sudah dibagikan mungkin kalian bisa membaca halaman 5. Yaitu tujuan pembelajaran diharapkan setelah mempelajari sejarah Indonesia, diharapkan bisa nomor 1, menganalisis berbagai pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga sampai tahun 1965. Yang kedua, mengaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai tahun 1965 dengan potensi ancaman disintegrasi pada masa sekarang. Yang ketiga, mengambil hikmah
dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya yang telah terjadi di tahun 1948 hingga tahun 1965. Anak-anakku, setelah kita melihat apa disintegrasi itu sendiri, yaitu perpecahan, di beberapa konflik atau beberapa pergolakan yang besar yang pernah berlangsung atau yang pernah terjadi selama rentang tahun 1948 sampai tahun 1965, banyak pergolakan yang dialami oleh bangsa negara kita, khususnya pada tahun 1948, di mana pecahnya pemberontakan PKI di Madiun, ya, pemberontakan PKI di Madiun. Juga sedangkan tahun 1965 kita kenal dengan pemberontakan PKI yang dikenal peristiwa G30S PKI, Gerakan 30 September, ya, itu tepatnya tahun 1965, anak-anak, yang berusaha pada saat itu merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Itu sudah suatu pergerakan, pergolakan atau masalah atau konflik yang terjadi. Sejarah Indonesia merupakan pelajaran wajib bagi peserta didik, bagi siswa, khususnya kita SMA yang mulai dari siswa kelas 10 sampai kelas 12. Jadi kita belajar pelajaran sejarah itu untuk membuka cakrawala peserta didik, untuk mengembangkan sikap kritis tentang pentingnya mempelajari peristiwa-peristiwa penting yang memperlihatkan dinamika perjalanan kehidupan bangsa atau sebagai warga negara yang baik, khususnya mengajak kita sebagai warga negara yang baik, yaitu di dalam mempelajari perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Anak-anakku, sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan atau proklamasi Republik Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945. Di dalam tahun 1945 kita merdeka, bebas dari penjajahan. Indonesia sudah merdeka. Jadi kurang lebih 75 tahun yang lalu, dimana sebentar lagi kurang lebih kita hanya 10 hari lagi kita 10 atau 7 hari lagi lah, 7 hari lagi, yaitu hari Senin yang akan datang, kita merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-75. Puji dan syukur hingga saat ini dalam masa pandemi COVID-19 kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa bertatap muka pada saat ini, biarpun live streaming, biarpun pada saat-saat ini kita melalui pelajaran, khususnya pelajaran sejarah Indonesia melalui online, anak-anakku, tapi kita harus tetap bersyukur, berterima kasih atas kasih Tuhan, ya, yang Maha Kuasa, hingga pada saat ini kita masih bisa bernapas, dipertemukan kita bertatap muka melalui streaming pada saat ini. Kita bersyukur. Mari kita mempelajari bagaimana pergolakan
yang dialami atau disintegrasi yang dialami oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan kita 17 Agustus. Pada hari ini juga kita akan mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia atau perjuangan para pahlawan kita. Khususnya di dalam pelajaran kita pada hari ini banyak konflik yang dialami oleh bangsa dan negara kita. Khususnya ya di perpecahan itu kalau kita lihat dari perbedaan dari bangsa kita, alangkah hebatnya bangsa kita. Sebenarnya Indonesia adalah negeri yang terdiri dari 17.000 pulau. Ya, 17.000 pulau yang kecil dan yang besar, dan 300 kelompok etnik dan 1.340 suku bangsa dan 6 agama resmi, dan belum termasuk beragam aliran kepercayaan, serta 737 bahasa daerah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberuntungan bangsa kita hingga kini tetap bersatu di dalam keberagaman. Meskipun berbagai kasus konflik atau pergolakan sempat berlangsung di masyarakat. Misalnya dapat kita lihat ya, potongan gambar yang ada di halaman 6 buku Anda. Tapi mungkin kalau belum dibagikan, ya Ibu akan mungkin perlihatkan sedikit saja, yaitu ada cuplikan-cuplikan atau potongan-potongan koran, ya, surat kabar yang dimana pergolakan dialami oleh bangsa dan negara kita, ya. Kalau kita lihat pergolakan itu khususnya pemberontakan G30S PKI tahun 1948. Ya. Kalau kita melihat itu konflik pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Terus siapa paling yang dirugikan? Kalau konflik, kalau kita tidak terpecah belah, kalau kita tidak ada rasa persatuan dan kesatuan itu, siapa yang rugi, anak-anakku? Ya, kita rakyat Indonesia, kita yang dirugikan. Oleh sebab itu, mari kita pelajari beberapa pergolakan yang pernah terjadi mulai tahun 1948 hingga tahun 1965. Ada di dalam buku ini ada pergolakan pertama, yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Ya, termasuk di situ pemberontakan PKI Madiun yang dikenal dengan pemberontakan DI atau TII, ya. Dan peristiwa G30S PKI, ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI TII berlangsung dengan membawa ideologi agama pada saat itu, di mana kita negara Indonesia yang beragam agama, ya, khususnya ada 6 agama yang resmi di negara kita. Kalau kita saling mengkisut, saling menjelekkan, ya tentu negara kita tidak ada toleransi beragama itu. Ibu harapkan kalau kita tahu tentang sejarah, kalau kita tahu tentang disintegrasi, berarti kita mau ya saling menghormati. Khususnya pasal 29, ya, pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Di mana di situ dikatakan, ya, kalian pelajari itu di dalam PPKN yang diajarkan oleh Ibu Eva. Ibu harapkan kalian bisa menghayatinya
supaya kita saling menghargai, saling menghormati, toleransi beragama. Kita bebas mengakui, bebas memeluk agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tapi kita harus mau, ya, toleransi beragama, ya, didukung oleh pasal Undang-Undang Dasar 45, yaitu khususnya pasal 29. Yang kedua yaitu pergolakan yang pernah terjadi, yaitu pergolakan konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Termasuk dalam kategori ini yaitu pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Agis. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu. Itu bukan yang pertama tadi tentang kelompok agama. Sekarang kelompok-kelompok tertentu yang terjadi pergolakan di negara kita, negara Indonesia. Mungkin secara mendalam nanti bisa kalian cari di berita-berita lain lagi selain dari yang ada di dalam buku sejarah Anda. Ya. Yang ketiga yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ya, sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal atau BFO, Befriend Comes Federal Overlap, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Jadi di sini pergolakan dengan federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian, kita kenal dengan perjanjian Linggarjati. Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama RIS atau Republik Indonesia Serikat. Itu menjadi Republik Indonesia pada saat itu menjadi negara bagian, ya. Jadi nama Republik Indonesia Serikat menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur. Nah, pada saat itu berarti ada perpecahan, ada pergolakan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pusat, dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri atau ke komunis. Sekarang anak-anakku, peristiwa-peristiwa yang dahulu bisa bahas satu persatu konflik pergolakan yang terjadi di Indonesia pada saat itu, yaitu ada 3 pergolakan itu, ya, yang ada kaitannya dengan ideologi, ya, yang ada kaitannya dengan demokrasi kita, ya, peristiwa konflik yang dengan ideologi, peristiwa konflik dengan kaitannya dengan kepentingan, dan yang ketiga peristiwa konflik pergolakan dengan sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan kita pada saat itu negara kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi negara kesatuan bagian dari RIS. Mungkin di dalam PPKN juga kalian bagaimana periodisasi Undang-Undang Dasar 45 itu berlaku tahun berapa sampai tahun berapa, ya. Mungkin kalian sudah pelajari, yaitu anak-anakku, ya. Bisa kalian ingat kembali apa yang sudah diajarkan kepada Anda tentang PPKN. Jadi ada kaitannya dengan negara kesatuan Republik Indonesia, berarti ada perpecahan di sana yang perlu kita pelajari. Tapi hikmahnya dari semua yang kita pelajari, mempelajari sejarah, mempelajari pergolakan,
bangsa yang pernah terjadi dan membahayakan persatuan nasional Republik Indonesia merupakan hal yang sangat penting agar kita mendapatkan pelajaran sekaligus peringatan. Mengapa sampai timbul perpecahan? Mengapa perpecahan itu bisa berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama? Dan apa yang salah dengan bangsa kita pada waktu itu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan memberikan pelajaran dan inspirasi bagaimana kita sebagai warga negara yang baik, bagaimana kita sebagai peserta didik, bagaimana kita sebagai bangsa menghadapi berbagai potensi disintegrasi bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang. Semua itu tak lain harus dilakukan demi lestarinya kita sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai pejuang-pejuang. Ya, bangsa yang menghargai sejarahnya. Bagaimana kita mendapatkan kemerdekaan itu. Dan bagaimana kita pada saat ini khususnya kalau kita membacanya, khususnya di dalam buku Anda, persatuan dan kesatuan itu melambangkan khususnya yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, ya, Sumpah Pemuda yang ditetapkan tepatnya tanggal berapa? 20 Mei 1928. Tapi ditetapkan itu menjadi Hari Kebangkitan Nasional sungguh luar biasa. Setelah 40 tahun, anak-anakku, setelah 40 tahun Indonesia merdeka, baru ada, karena pergolakan-pergolakan itu tadi, jadi ada anjuran dari dari presiden pertama kita yaitu Soekarno untuk mengajak kita, ya, mengajak Indonesia untuk merayakan 40 tahun sesudah, ya, 40 tahun sesudah Indonesia merdeka atau 40 tahun sesudah ditetapkan, yaitu tepatnya tahun 1948, baru ada Hari Kebangkitan Nasional untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya. Tahu anak-anakku apa isi Sumpah Pemuda? Isi Sumpah Pemuda ya mestinya tahu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah tanah air Indonesia, yaitu tanah air Indonesia. Mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Mengaku berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Anak-anakku, 20 Mei 1948 baru pertama kali Sumpah Pemuda dirayakan secara besar-besaran setelah 40 tahun sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tujuannya adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, Ibu harapkan dari kita mempelajari bab 1 ini, kita biarpun berbagai ragam suku, berbagai ragam bahasa, berbagai ragam adat istiadat, berbagai ragam, ya, kita khususnya yang di dalam kelas kita masing-masing, ada suku Ambon, ada suku Toraja, ada suku Batak seperti Ibu, ada suku, tapi satu kesatuan kita itu satu bangsa Indonesia. Mari kita bina, saling menghargai, saling menghormati, ya, peduli dengan orang lain, selalu berbuat baik, peduli dengan sesama makhluk Tuhan kita yang Maha Kuasa. Pada hari ini, saat ini, sampai di sini dulu anak-anakku. Pelajaran kita pada saat ini, nanti mungkin setelah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, Ibu lanjutkan video, ya. Jadi kita harus camkan benar
apa artinya negara kesatuan Republik Indonesia. Biarlah selalu kita di dalam persatuan, selalu saling menghargai, saling menghormati, dan rasa toleransi itu harus kita pupuk dalam diri kita supaya perpecahan tidak akan ada, pergolakan tidak ada. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekian dan terima kasih. Dah.